Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan layanan kesehatan. Ini adalah bentuk kemiskinan paling ekstrem, di mana seseorang benar-benar berjuang hanya untuk bertahan hidup. Biasanya, kemiskinan absolut diukur dengan penghasilan di bawah standar tertentu, misalnya kurang dari $2 per hari menurut Bank Dunia. Mereka yang hidup di bawah garis ini sering terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar, tidak punya uang untuk sekolah, sulit mendapat pekerjaan layak, dan akhirnya tetap miskin dari generasi ke generasi. Masalah utama kemiskinan absolut bukan cuma soal uang, tapi juga soal akses. Akses ke air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Selama kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, sulit bagi seseorang untuk berkembang atau mencapai kehidupan yang layak. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Ini berarti mereka tidak kekurangan secara ekstrem, tapi terasa tertinggal dalam hal gaya hidup, peluang, dan status sosial. Misalnya, seseorang berpenghasilan cukup untuk hidup nyaman di pinggiran kota, tapi kalau ia pindah ke pusat kota dengan standar biaya hidup tinggi, bisa terasa miskin karena tidak mampu mengikuti standar umum masyarakat di sekitarnya. Jadi, kemiskinan relatif itu soal jarak sosial dan ketidaksetaraan, bukan soal kekurangan mutlak. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa saja dianggap miskin di suatu daerah tertentu, tapi dianggap kaya di daerah lain. Semua tergantung dari di mana dia berdiri dalam tangga sosialnya. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi bukan karena malas atau tidak punya kemampuan, tapi karena sistem sosial dan ekonomi yang memang tidak adil sejak awal. Dalam kondisi ini, peluang untuk keluar dari kemiskinan nyaris tertutup karena kebijakan, aturan, dan distribusi sumber daya cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. Contohnya, akses pendidikan dan pekerjaan yang bagus hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang atau koneksi. Sementara masyarakat kecil kesulitan naik kelas karena biaya sekolah mahal, tanah dikuasai segelintir orang, dan modal usaha sulit didapat. Akibatnya, mereka tetap terjebak di posisi bawah meski sudah bekerja keras. Di Indonesia, kemiskinan bukan lagi soal nasib, tapi akibat dari kebijakan yang terus berpihak pada mereka yang sudah di atas. Karena ketika aturan mainnya timpang, kerja keras pun seringkali tidak cukup. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya dan pola pikir yang sudah mengakar dalam masyarakat. Orang yang hidup dalam lingkungan dengan nilai-nilai pasrah, tidak berani mengambil risiko, atau merasa takdirnya memang untuk miskin. Contohnya, di beberapa daerah masih ada pandangan bahwa sekolah tinggi tidak penting bagi perempuan karena ujung-ujungnya juga di dapur. Bahkan ada masyarakat yang menilai bekerja keras atau mencari uang lebih dianggap serakah, sehingga banyak orang memilih hidup apa adanya tanpa keinginan berkembang. Kemiskinan jenis ini bukan soal uang semata, tapi soal mentalitas. Selama budaya pasrah, takut gagal, dan tidak mau berubah masih kuat, bantuan ekonomi pun seringkali tidak banyak membantu, karena perubahan yang paling penting justru harus dimulai dari cara berpikir. Kemiskinan temporer. Kemiskinan temporer adalah kemiskinan yang terjadi sementara waktu akibat kondisi tertentu, bukan keadaan permanen. Biasanya, kemiskinan ini muncul karena krisis ekonomi, PHK, bencana alam, atau pandemi, yang membuat seseorang kehilangan sumber penghasilannya untuk sementara. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak orang yang tadinya hidup cukup tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan
kesusahan. Tapi setelah situasi membaik dan mereka bisa bekerja lagi, kondisi ekonominya perlahan pulih. Ciri utama kemiskinan temporer adalah sifatnya tidak menetap. Orang yang mengalaminya masih punya kemampuan, jaringan, atau sumber daya untuk bangkit kembali. Kemiskinan turunan. Kemiskinan turunan adalah kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung tumbuh di lingkungan yang juga miskin, dengan akses pendidikan rendah, gizi buruk, dan peluang hidup terbatas. Akibatnya, mereka besar tanpa cukup bekal untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Misalnya, orang tua tidak mampu menyekolahkan anak karena biaya yang tinggi. Anak akhirnya tidak punya keterampilan, lalu tumbuh menjadi dewasa dengan pekerjaan serabutan dan penghasilan minim. Ketika anak ini nanti punya keluarga, pola yang sama berulang lagi. Kemiskinan turunan adalah bentuk kemiskinan yang paling sulit diputus karena sudah membentuk rantai sosial. Butuh intervensi besar dari negara, ya seperti pendidikan gratis, beasiswa, dan pemberdayaan masyarakat untuk memotong siklus ini. Karena tanpa itu, kemiskinan akan terus menjadi warisan keluarga yang tidak diinginkan. Kemiskinan geografis. Kemiskinan geografis terjadi karena faktor lokasi atau letak wilayah yang membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Biasanya terjadi di daerah terpencil, pegunungan, atau pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat kota. Masalah utamanya bukan karena orangnya tidak mau bekerja, tapi karena infrastrukturnya terbatas. Jalan rusak, sinyal lemah, harga kebutuhan tinggi, dan peluang kerja minim. Akibatnya, pendapatan masyarakat tetap rendah walaupun mereka sebenarnya rajin dan produktif. Contohnya bisa dilihat di beberapa daerah timur Indonesia di mana hasil pertanian atau ikan melimpah, tapi sulit dijual karena akses transportasi terbatas. Jadi, kemiskinan geografis muncul bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kondisi wilayah yang membuat mereka tertinggal dari daerah lain. Kemiskinan perkotaan. Kemiskinan perkotaan terjadi di tengah kota besar yang padat penduduk dan biaya hidup tinggi. Meskipun dekat dengan pusat ekonomi, banyak orang justru hidup dalam kemiskinan karena persaingan kerja ketat, upah rendah, dan biaya hidup yang mahal. Contohnya, para pekerja harian, buruh bangunan, pengemudi ojek, atau pedagang kecil yang tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Mereka bisa bekerja setiap hari, tapi penghasilannya hanya cukup untuk bertahan. Tidak ada ruang untuk menabung atau memperbaiki hidup. Fenomena ini seringkali menciptakan paradoks, kemiskinan yang tersembunyi di balik gedung pencakar langit. Kota tampak makmur, tapi di baliknya banyak masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis. Kemiskinan pedesaan. Kemiskinan pedesaan terjadi di daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian atau sumber daya alam dengan akses teknologi, pendidikan, dan modal usaha yang terbatas. Masyarakat desa sering menghadapi harga jual hasil panen yang rendah, minimnya akses ke pasar, dan keterbatasan alat produksi modern. Akibatnya, meskipun mereka bekerja keras, penghasilan yang didapat tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Contohnya, petani kecil yang bergantung pada tengkulak, perantara yang membeli hasil panen dengan harga murah, atau buruh tani yang hanya bekerja musiman. Ketika musim panen selesai, mereka kehilangan penghasilan dan harus bertahan hidup dengan tabungan seadanya. Jadi, selama hasil panen dihargai murah, biaya hidup terus naik, dan harga pupuk tetap mahal, kemiskinan di desa nggak akan pernah benar-benar hilang. Kemiskinan subjektif.
Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang didasarkan pada persepsi atau perasaan seseorang terhadap kondisi ekonominya sendiri, bukan semata-mata angka pendapatan atau standar ekonomi. Artinya, seseorang bisa merasa miskin meskipun secara objektif sebenarnya hidup cukup, karena ia membandingkan dirinya dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Contohnya, seseorang dengan penghasilan 10 juta per bulan mungkin merasa miskin jika semua temannya berpenghasilan di atas 20 juta. Kemiskinan subjektif ini erat kaitannya dengan psikologi sosial dan rasa kepuasan hidup. Di era media sosial, fenomena ini makin kuat. Banyak orang merasa kurang hanya karena terus membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih sukses. Jadi, kemiskinan subjektif bukan soal apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu memandangnya.